Oke teman-teman, sesuai tema kita pada hari ini kita mau pakai konsep multiverse. Multiverse di sini sebenarnya udah jauh lama ya kita kenal konsep ini, di mana itu ada berbagai alternate dalam suatu semesta. Nah, ini yang mau coba kita bahas dalam minimalism. Nah, di sini saya juga mengundang Kak Devi Melisa. Eh, Dia seorang minimalis entusias yang sekarang tinggal di Filipina untuk menceritakan berbagai macam yang sepak terjangnya di dunia minimalism, apa yang varian-varian minimalism yang suka bikin orang jadi salah kaprah, definisi orang yang tentang minimalis yang kadang menjadi orang bingung dan salah. Pokoknya ntar bakal dibahas deh ya. Kita tunggu Kak Melisa. Oh, oke, Kak Devi Melisa udah bergabung sama kita. Halo, Halo. oke, Oke, suara saya kedengeran ya Kak? kedengeran, kedengeran. Nih Gimana anjingku masih keadaannya di berisik. sana? Oh iya, aku inget banget Baik, sama. wih, Aku inget banget baik, yang di salah baik. satu video Kamelisa itu lagi tengah-tengahnya tiba-tiba. Iya, sering kejadian. Oh ya Iya, teman-teman, sih suka. jangan lupa ya bagi yang belum Hmm. ini subscribe, Kak Devi Melisa juga bikin konten di YouTube. Most of all tentang minimalism, tapi Kak Devi Melisa juga bikin konten tentang budgeting. Yang saya suka sampai sekarang tetap sih bagaimana cara mengatur budget untuk gaji pas-pasan seperti saya. Itu yang makanya saya suka. Ah, masa? Iya dong. Tapi yang Iyalah. aku suka juga yang belum berapa lama Kak Melisa posting ya di YouTube, Mm-mm, mm-mm, banyak kekeliruan orang-orang tentang minimalis, tentang gaya hidup minimalis. Jadi mm-mm, kadang-kadang menilai minimalis itu palsu gitu. Kadang mm-mm. ngapain sih minimalis Iya, tapi iya, iya. ngomongnya minimalis tapi suka jalan-jalan. Katanya minimalis tapi belinya produk-produk Apple gitu. Atau katanya Iya. minimalis tapi rumahnya kok mewah sih gitu. Iya, iya. Itu Nah, aku itu yang juga dapat dari sering. grup kan. Heeh. Aku Mm, juga baru mm. tahu tuh. Terus kayak, oh iya ya seru juga ya. Jadi mungkin ya emang ada kan orang-orang yang mikir kayak gitu. Walaupun ya balik lagi ya ke diri kita sendiri. Kalau aku sendiri kan aku nggak mikir kayak gitu. Makanya aku ngasih tanggapan aku tentang pandangan orang kalau misalnya orang ngomong kayak gitu. Jadi itu tanggapan pribadi aja sih. Iya sih, Gitu. cuman ya memang kayak Kak Devi Melisa ngalami sendiri nggak sih selama menjalani gaya hidup minimalis, dan beberapa teman-teman dekat Kak Melisa juga menilai salah yang salah tentang minimalis. Kayak misalnya saya nih ya, si Koko, akunya aja minimalis, tapi kalau ceplok telur suka sampai ngambil 2 butir. Saya yang kayak, what? Nah, tapi Kak Melisa sering ngedengerin ini nggak sih? Nggak kayak ngalamin juga nggak sih? Coba ceritain dong. Kalau aku sih kayaknya nggak ada deh orang yang ngomong langsung kayak gitu ya, kayak teman-teman aku atau kayak orang-orang terdekat aku misalnya ngomong langsung kayak gitu tuh nggak ada. Mungkin ngomong di belakang aku ya, nggak tahu. Mm-mm. Tapi kalau ngomong langsung sih nggak ada. Cuman mungkin ya, ini mungkin juga karena aku nggak tahu mereka ngomong ngomong gimana. Jadi mungkin kayak mereka dari dulu juga udah lihat kalau aku tuh orangnya nggak suka ribet gitu ya. Secara barang ya. Kalau secara kayak misalnya aku orangnya heboh, aku tuh emang suka 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 lebay gitu loh, suka kayak overreact overreact gitu. Jadi kalau secara barang kayaknya dari dulu aku emang sukanya tuh nggak ribet-ribet gitu. Jadi mungkin orang juga nggak terlalu merasa bahwa aku dari orang yang punya banyak barang atau dari orang yang suka shopping itu enggak, karena dari dulu juga aku shopping juga biasa, maksudnya nggak sampai yang suka shopping banget atau gimana dan lain-lain, itu enggak. Jadi mungkin orang-orang juga ngerasa ya emang
kayaknya gini gini aja aku gitu. Atau mungkin karena pernah ini nggak sih kayak kayak Kak Cynthia, founder LWL juga sering pernah ngalamin gitu. Eh, nggak berapa lama kan dia LWL ini, khususnya Kak Cynthia juga pernah ini kan, pernah Mm, dibawa acara minimalisnya tuh di Metro, di DAI TV. mm, Nah habis itu dia mm, baca di komentarnya itu ya pasti seputar pandangan orang keliru lah soal minimalis, yang kalau nggak salah sih komentarnya bilang kok minimalis tapi rumahnya masih banyak barang ya. Kalau saya nggak salah mm, ya, tolong Kak mm, Cynthia mm. kalau nonton di koreksi ya saya. Nah mungkin Kak Melisa sendiri pernah ini ya, pernah ngalamin nggak sih kayak baca di komentar di konten YouTube-nya yang mempertanyakan atau yang nyinyir lah gitu. Kalau dulu tuh mungkin waktu awal-awal ada kali ya orang yang kayak ngomongnya gitu, misalnya kayak maksudnya kayak orang mungkin ngira minimalis itu kan segi barang atau kayak segi estetik gitu ya. Terus kayak misalnya ditanya, kok misalnya ini apa ya itu tadi misalnya Apple gitu ya, kok minimalis tapi beli barangnya mahal-mahal kayak gitu kan. Hmm, Nah, iya iya. tapi mungkin makin ke sini makin nggak, aku kayaknya sekarang syukurnya udah nggak ketemu lagi tuh komen-komen kayak gitu. Kayaknya soalnya tiap di Iya. video aku selalu bilang gitu dengan lantang, tegas Hmm, dan betul. jelas bahwa aku itu adalah praktikal dan frugal minimalis. Artinya aku tidak mementingkan jumlah barang ataupun gaya estetik. Ini yang di belakang aku ini juga aku tempel itu, ini tatakan piring nih semua. Yang bulat-bulat itu Oh. tatakan piring. Dan jadi aku tempel juga karena untuk ya YouTube aja sih, karena kayaknya bosen aja kalau belakangnya putih terus kan. Jadi kayaknya orang juga nanti nggak terlalu tertarik ya. Jadi makanya udah aku tempel aja di situ. Tapi kalau misalnya dilihat nih sekeliling aku lagi, itu nggak ada Hmm. estetik, nggak ada estetiknya. Jadi mungkin kalau kayak dilihat gitu ya, misalnya kayak teman-teman minimalism yang lain, misalnya kayak Kamuril atau Kavani gitu ya. Kalau Ya. kita lihat Instagramnya atau kita lihat videonya tuh pasti rumahnya tuh estetik gitu, rumahnya tuh bagus gitu, kayak bener-bener kayak minimalis, desainnya tuh keluar gitu ya. Kalau aku mah nggak ada. Jadi jangan cari-cari kayak Kak Devi gaya minimalisnya kayak gimana sih rumahnya? Aduh percuma kalau aku kasih lihat ke kalian juga pasti kalian juga juga nggak akan Hmm. puas karena mungkin orang berharapnya kayak ya kalau praktikal minimalis itu rumahnya juga ada desain minimalis dong, ada kayak apa sih maksudnya ya estetik minimalis dong gitu. Padahal buat aku, Estetiknya gitu ya. iya iya, padahal buat Ya. aku ya nggak ada gitu loh. Yang ibaratnya yang aku taruh estetik itu ya ini adalah untuk keperluan ibaratnya side job aku, di mana artinya adalah balik lagi ke praktikal karena aku perlu untuk side job aku ya aku bikin. Tapi kalau enggak kayak sebelum-sebelumnya kan nggak ada tempel-tempelan gini juga ya aku nggak masalah juga gitu. Jadi uh, mungkin kayak gitu sih ya. Kayaknya orang udah ngerti bahwa aku itu bukan bagian-bagian kayak gitu sih. Jadi udah Ya. nggak ketemu lagi tuh sekarang. Setuju banget sih ya, karena aku juga selain itu pernah pernah lihat beberapa ini ya, beberapa rumah di YouTube gitu kan, terutama entusias minimalis di luar negeri gitu ya, yang Ya. judul-judulnya tuh "There's nothing at my apartment, my minimalist apartment, you can find my minimalist, there's nothing at all" gitu. Tapi kalau udah diliatin sama aja, biasa aja ya, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi Iya, emang iya, dari iya. aku udah dapat pencerahan sih dari kata Kak Devi Melisa barusan. Memang kalau dilihat rumah-rumah orang itu, kalau tidak melihat latar belakang minimalis apa yang dia anut kali ya, Iya, kita nggak iya, iya. nggak akan tahu gitu. Jadi ya kalau Iya, hanya benar. harapan kita, pikiran kita cuman estetik aja gitu kan, Mm-mm. ya pasti ya nggak akan ketemu gitu ya. Iya, Oke, Kak iya. Devi Melisa. Mm-mm. Kak Devi Melisa, sesuai topik kita hari ini nih ya, minimal into the minimalism universe. Itu Wits. jujur aku mencoba mengkonsepkan sendiri minimalism universe itu, karena kan memang banyak orang yang tadi kita bilang kan, orang tuh selalu minimalis itu seputar harus estetik lah, harus Iya. barangnya sedikit lah, kalau perlu nggak punya Mm. barang sama sekali Iya, gitu, iya, iya. sampai Mm-mm. ekstrim gitu kan. Ekstrim. Tapi ya padahal kan sebenarnya yang dia banyak hal di minimalis itu yang
bisa kita lihat gitu. Tergantung sama pola atau latar belakang yang ingin diraih si orang yang mau menjalani gaya hidup minimalisnya itu. Ya, Nah, sorry. untuk makanya banyak sekali alternate dalam minimalis yang berbeda-beda tiap orang, kayak tadi udah dibicarain sama udah dipaparkan oleh Kak Devi Melisa gitu. Kayak sebelumnya juga kayak pernah saya ngeliat Kak Mauriel gitu ya di Hmm. YouTube-nya. Dia meskipun dia seorang minimalis tapi banyak habit minimalis yang nggak pernah dia jalani gitu, Ikutin. yang nggak dia ikutin ya, kayak misalnya Mm-mm. teknik Sparks Joy, capsule Mm-mm. wardrobe, one get in one get out gitu, Mm-mm. nggak dia Mm-mm. ikutin gitu meskipun dia seorang Mm-mm. entusias Mm-mm. minimalis. Itu di situ saya Mm-mm. dapat pencerahan juga sih, dan setuju Iya. banget gitu. Kayak kita Mm-mm. minimalis nggak perlu harus kita kayak barang-barang juga harus kita Mm-mm. buang sampai sedikit mungkin gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, benar. Jadi emang ya itu kalau kayak kita lihat misalnya kayak sebenarnya balik lagi sih ya Kak ke gaya minimalism apa sih kita itu gitu ya. Jadi kalau Iya. kayak aku nggak ikut tuh yang kayak one in one out. Aku emang bahas di videoku tapi itu kan ibaratnya adalah tips yang bisa dilakukan ya, tips yang bisa dilakukan, tapi bukan artinya aku mengadaptasi itu gitu ya. Jadi kayak one in one out itu aku nggak ikutin juga. Terus yang apalagi yang Sparks Joy, aku itu bukan Sparks Joy, aku itu kayak rip the bandage off gitu ya, karena sakitnya sekali aja habis itu udah kok lupa gitu ya. Jadi aku nggak suka tuh kayak aduh dipakai nggak ya, aduh ini nggak, aku mah iya dan nggak, udah selesai gitu. Jadi aku biasanya nggak bawa Because you have perasaan. nothing sentimental feeling at all gitu ya. Ya karena ini aja gitu kayak ya beda lah, mungkin ada orang yang lebih perasaan ke barang kayak gitu, ada juga, cuman kalau aku bukan. Nah kayak kalau misalnya kita lihat Kamuril juga, itu kalau Kamuril kan kita bisa lihat dari channelnya dia mungkin lebih fokus ke gaya minimalis yang kalau aku bilang itu green minimalis ya, jadi kayak eco-friendly living dan minimalism gitu, kayak Kak Cynthia juga ya dari Life with Less. Nah itu kan mirip-mirip tuh, jadi dimana gaya hidup minimalis yang digabungkan dengan gaya hidup eco-friendly living. Nah kalau aku nggak juga, aku gaya hidup minimalis dicampur sama duit. Nah itu menurut aku jadi beda kalau misalnya orang lihat kayak ih rumahnya nggak estetik, ih bajunya kok nggak kayak orang-orang minimalis ya, ih kok gayanya nggak kayak orang-orang minimalis gitu ya. Karena emang buat aku bukan itu, buat aku itu minimalismku itu caranya aku bisa nabung, caranya aku bisa saving money from minimalism gitu, dan juga gimana minimalisme itu membantu kehidupan aku sehari-hari jadi lebih simpel. Jadi emang ada ya itu ya ciri khasnya masing-masing gitu. Ternyata tiap orang itu ada kecondongannya tuh kemana gitu minimalismenya ya. Jadi minimalism juga punya variannya sendiri-sendiri ya. Mm-mm. Macam-macam variannya juga. Kayak tadi Mm-mm. varian Kak Melisa itu practical Dan minimalis, frugal frugal ya. minimalis. Ya, Iya. oke. Karena varian minimalis sendiri Kak, kan ada macam-macam tergantung dari definisi orang atau goals apa yang mau diraih orang Mm-mm. dalam hidupnya untuk menjalani gaya hidup minimalis. Nah, untuk Kak Devi Melisa sendiri nih, arti minimalis sendiri untuk versi seorang Devi Melisa itu apa sih? Aku tuh sebenarnya minimalism aku itu cuman gampang banget, simpler life atau hidup yang lebih simple, hidup yang lebih sederhana gitu ya. Ya karena emang balik lagi sih apa keuntungan yang kita dapat dari gaya hidup minimalis itu. Kalau aku emang gaya hidup minimalisku itu aku rasa seperti membuat kehidupan aku itu jadi lebih simple. Makanya arti minimalisme untuk aku itu adalah ya simpler life. Dan ternyata dari gaya hidup minimalis itu aku dapat irit. Jadi sebenarnya ya simpler life that make me richer. Oke. Gitu. Simple life to get more ini ya, comfortable and rich gitu ya. Iya, Ya, oke. itu kalau versi Oke. aku. Ya sih, benar-benar setuju banget. Oh iya teman-teman, ditunggu ya pertanyaan-pertanyaannya kalau ada yang ini, mumpung ada Kak Devi Melisa di sini. Oh ya, kita kasih tahu aja dulu ya teman Kak Devi ya. Mm-mm. Untuk pertanyaannya akan kita bacain juga, tolong di-share di kolom komentar aja. Kak Devi Melisa juga boleh, kalau kelihatan kolom komentarnya boleh bantu bacain juga ya.
Ntar ada Oh, oke, untuk oke. saya juga nggak lupa juga untuk acara hari ini juga untuk pertanyaan yang terpilih ntar akan ada giveaway. Yeay. Oke, giveaway-nya apa ya? Ntar ntar deh atau kasih tahu sekarang aja ya Kak Devi. Apa ya? Terserah, terserah. Bingung. Oke oke, ntar kasih tahu deh ya Nanti aja nanti. kali ya. Iya gitu. Biar penasaran. Eh, hmm. Nah, Kak Devi, mau nanya juga dong. Kita coba ini ya kan minimalis kita banyak dari zero waste, ada green living atau sustainable living gitu. Mm-mm, Uh, mm-mm. untuk kehidupan sustainable yang sekarang lagi coba dijalani Kak Devi Melisa apa sih? Kayak misalnya kalau saya Daniel pribadi ya, sekarang lagi coba straw itu sedotan kan kita kayak sering Hmm. pesan boba, kopi gitu kan Iya, pakai iya, sedotan iya, gitu. iya. Aku lagi coba mau alihkan jadi straw yang ini yang reusable gitu. Meskipun Iya, memang iya, dalam iya, iya. perjalanannya repot gitu. Nah, untuk Iya, iya. ada kemarin juga ada dengar juga teman juga bilang dia mau coba beralih dari ini untuk mengurangi kemasan gitu. Dia mau coba beralih dari sabun cair ke sabun padat gitu. Oh, sabun batang ya, soap bar ya. Iya, soap bar gitu. Karena kan sabun Hmm. cair selain efek chemicalnya juga cukup keras ke kulit dan itu Mm-mm. kan refillnya ya botol harus direfill gitu. Hmm. Bayangkan dalam berapa kali dia isi ulang kemasannya itu kan Mm-mm. nggak reusable, nggak ini ya nggak eco Mm-mm. friendly gitu kan. Jadi bisa Mm-mm. jadi menimbun gitu. Nah untuk Kak Devi Melisa sendiri gitu, apakah Kak Devi coba jalanin nggak sih atau pernah jalanin tapi ada nggak cocoknya gitu karena jujur Daniel juga Ah, pernah sih kayak ah. ngejalanin itu ya kayak Mm-mm. semua tadi sabun cair coba ganti ke sabun padat, sampo coba Mm-mm. gantiin ke padat gitu Mm-mm. Kalau tapi aku sih, ya, terus Kak. tapi ya nggak ini sih kadang-kadang suka inilah masih kecolong-colongan gitu lah. Iya, iya, iya. Kalau aku sih sebenarnya kayak apa ngejalanin juga, tapi nggak terlalu gimana banget gitu. Aku sangat-sangat standar kayak ya udahlah yang aku bisa deh kayak misalnya itu ya aku sering bilang aku tuh bawa botol minum jadi aku nggak beli minuman kemasan di luar kayak gitu aku bawa air Ya. minumku sendiri terus juga kalau di Philippines tuh kalau kita makan di luar di restoran eh, air putihnya air mineral bukan air mineral ya air air putihnya itu gratis jadi ibaratnya kita nggak perlu beli kayak gitu terus kalau dulu waktu aku masih kerja di kantor itu memang kebiasaan orang sini kalau ke kantor itu bawa bekal jadi kayak anak sekolah aku nggak tahu ya di Indo karena di Indo aku nggak pernah ke kantoran waktu itu cuman koas doang ke rumah sakit tapi biasanya beli makanan gitu ya jadi aku nggak tahu kalau di Indo itu bawa bekal apa enggak tapi kalau di sini kebiasaannya emang bawa bekal kayak gitu terus sama sedotan-sedotan itu juga terus sama paling aku ini sih ya kantong-kantong plastik itu aku udah jarang banget sih kayak sebisa mungkin aku yang pasti itu setiap belanja kita harus bawa apa shopping bag sendiri kan untuk belanja. Oh Jadi iya. emang di sini tuh kalau misalnya kita nggak bawa plastik, kalau nggak bawa plastik juga biasanya kita disuruh bayar, bayar plastiknya atau bayar untuk beli kantong belanjanya. Nah gitu. Jadi aku kemana setiap belanja selalu bawa kantong belanja. Terus juga ya gitu kalau misalnya ada mau beli apa-apa gitu ya, misalnya nih kayak aku ke toko buku beli beli apa sesuatu kalau misalnya cukup di tas aku nggak minta plastiknya atau aku juga nggak minta resitnya gitu jadi masih standar banget sih kak karena emang aku bukan ya gitulah bukan kayak Kak Cynthia atau kayak Kak Muril yang lebih ke eco friendly cuman aku pengen sih tapi mungkin nanti kali ya kalau udah punya rumah sendiri dalam arti kayak mungkin peralatan dapur aku bisa ganti ke yang lebih eco friendly living gitu ya kayak untuk sikat dan lain sebagainya terus juga kalau untuk peralatan mandi jujur aku sekarang tetap pakai yang regular ya tapi setahu aku waktu itu aku juga pernah sharing nih kalau kayak di sini dan di Jakarta sih aku juga taunya ada ya itu ada yang tempat kayak kita bisa bawa tempat kita sendiri terus minta refill di sana. Jadi kalau di sini itu ada. Jadi misalnya kita punya tempat sabunnya, misalnya kita kan punya tempat sabun sendiri. Nah, daripada kita beli lagi
di supermarket dengan plastik. Nah, kita bawa tuh ke tempat isi ulangnya ibaratnya gitu ya. Nah, ke tempat isi ulangnya nanti di situ diisi di tempat kita kayak gitu. Tapi nggak semua merek ada ya. Itu kayak cuman antara merek lokal yang emang merek yang sustainable gitu atau merek yang udah gede banget. Setahu aku di sini ada satu merek yang merek besar gitu, brand terkenal yang bikin kayak gituan. Tapi sisanya emang harus yang kayak merek-merek lokal gitu, yang emang bahannya natural dan lain sebagainya. Jadi bisa dicoba sih yang kayak gitu tuh isi ulang di tempatnya. Tapi ya emang harus balik, harus ke tempatnya ya. Jadi harus rajin. Iya, iya, iya. Oke, tadi kan sempat ngomongin kalau Melisa suka beli buku, berarti suka baca buku dong ya. Enggak, Oke, aku speaking jarang about banget baca buku. tapi gini deh, speaking about reading book ya, kan Mm-mm, ada e-book, ada orang masih suka baca buku fisik, tapi ada juga yang mm-mm. orang udah mulai beralih ke e-book Paperless. dengan Mm-mm, alasan ya paperless gitu kan, ke e-book mm-mm, dengan alasan untuk mm-mm, minimalis mm-mm, juga gitu. Sehingga kan mm-mm, di dunia minimalis sendiri sering jadi perdebatan e-book versus paper book. mm-mm. So how about you? Which team are you? Aku buku fisik. Ya, Aku buku nggak bisa fisik. baca. Ya, aku nggak bisa baca Mm-mm. buku di gadget. Mau itu Kindle atau tablet yang khusus untuk baca buku. Karena orang kan bilangnya baca buku di komputer atau baca buku di iPad itu capek karena mata kita kan kena sinar bla 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 gitu-gitu. Mau sedangkan kalau Kindle kan emang dibuat khusus untuk baca buku ya. Jadi katanya nggak bikin mata capek dan sebagainya. Tapi aku tetap nggak bisa. Nggak bisa. Aku tuh kalau mau baca buku dari zaman kuliah itu aku harus pegang bukunya karena aku orangnya gampang distracted, gampang banget. Aku tuh sampai sempat jangan-jangan aku punya ini kali ya apa kayak ADHD dewasa. Soalnya aku tuh gampang banget teralihkan ininya. Makanya ini gaya hidup minimalis tuh benar-benar membantu aku banget untuk kayak itu, untuk fokus, belajar untuk ngelakuin one thing at a time gitu. Jadi ini makanya banyak banget lah benefitsnya dari gaya hidup minimalis. Salah satunya itu kayak membantu aku untuk fokus. Jadi kenapa aku gak suka baca buku via gadget? Karena banyak distraksinya. Nanti misalnya ada notifikasi atau misalnya apa. Dan beda lah rasanya. Aku kayak selalu tetap seandainya aku punya buku atau mau beli buku, aku akan tetap beli buku secara fisik. Makanya kayak budgeting aja. Mungkin banyak orang yang budgeting sekarang udah zamannya pakai aplikasi atau pakai Excel, pakai apalah ya ibaratnya udah paperless. Tapi kalau aku sendiri nggak, aku harus nulis budgeting aku itu di kertas. Dan juga di kertas tuh kayak aku ngerasa kalau aku ketemu kertas, aku tuh bisa coret-coret. Dan menurut aku itu orang yang coret-coret. Jadi kalau aku coret-coret, itu lebih masuk ke otakku. Jadi harus selalu fisiknya gitu. Makanya aku jarang baca buku karena aku nggak gampang untuk beli buku gitu. Aku biasanya ada kali mungkin setahun cuma 2 kali beli buku yang emang bener-bener kayak ya udah deh beli dan pasti aku baca gitu. Jadi aku nggak ngumpulin buku. Dulu iya suka gitu, cuman sekarang udah enggak. Iya, iya. Emang kadang banyak orang yang suka pikir gini sih Kak, kan buku juga nggak makan ini ya, makan spacey gitu kan. Jadi kan coba Mm-mm. kadang di apa di komunitas minimalis sendiri suka diperdebatin gitu. Iya, emang, Saya emang, emang. mau coba iya kayak mau mencoba harus beralih nih sedikit-dikit ke e-book gitu. Tapi memang Mm-mm, ada mm-mm. beberapa juga yang ya kayak kesannya maksain banget sih ya gitu ya. Minimalis Iya, oke menurut tapi aku nggak sih perlu ya, sampai kayak gitu iya, juga gitu. iya, iya. Kayak tim bubur diaduk dan Ah, gak diaduk aja. Kak baca bukunya dari buku fisik kayak aku ya baca buku fisik aja. Maksudnya nggak harus bawa gara-gara minimalis itu kita harus ngikutin standarnya minimalis orang-orang sih. Makanya mungkin itu ya Kak ya banyak yang masih kayak miskonsepsi ya. Jadi mungkin kayak minimalis itu begini, minimalis itu begitu. Padahal nggak apa-apa ya kita selalu punya minimalism sendiri. Kayaknya aku mau bikin hashtag minimalism alami gitu. betul betul betul. Oke, kita udah ada yang masukin pertanyaan nih Kak. Nah, Boleh. boleh nih ya. Kak Melisa kelihatan nggak kalau dari sana? Pertanyaan kalau mau komentar. Kelihatan, kelihatan. Boleh dibacain Kak dari paling atas kayaknya saya agak Yang ini mana juga yang sih paling Kak. atasnya? Aku bacanya ada Kak Jin nih.
Kalau yang Boleh. lain sih halo 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 semuanya, salam kenal ya. Jangan lupa subscribe ya, Devi Iya, Melisa. jangan lupa subscribe. Ah, ini nih Kak Jen yang aku bisa baca pertama ini ininya Kak Jen ya, Kak Boleh. Jen Lari 17. Menurut kakak-kakak yang sudah menjalankan gaya hidup minimalis selama beberapa tahun terakhir, pernah nggak merasa lelah atau ribet kayak bawa bekal sama botol minum sendiri? Gimana bisa tetap konsisten menjalani? Nah, siapa dulu nih? Kak Devi dong, kan yang udah mencoba jalan bawa-bawa botol minum nih ya. Suka repot Kalau gak sih aku kalau pas lagi kayak udah FOMO gitu? kebiasaan. Iya, kalau aku kayak udah kebiasaan kayak bawa dompet. Kayak bawa dompet. Jadi kayak karena bawa dompet, ya aku merasa bahwa aku kemana-mana bawa shopping bag. At least yang kecil deh, at Hmm. least karena shopping bag di sini kan gede, emang ya buat shopping bag ya, jadi tasnya tuh gede-gede gitu. Tapi seenggaknya ada yang kayak tas lipat gitu loh, yang bisa dilipat kecil, nah seenggaknya itu sih yang terus dibawa-bawa. Jadinya udah kayak kebiasaan. Dan kalau untuk masalah bekal ya, awalnya pasti ribet. Semua hal yang pertama kali itu pasti ribet, pasti butuh suatu kebiasaan. Tapi kalau udah kebiasaan, udah enak banget sih. Kayak waktu kayak aku ya, kalau waktu aku work from office, WFO, itu aku masaknya malam. Aku nggak masak pagi karena aku malas. Jadi aku masaknya malam. Hmm. Saat aku bikin dinner, itu aku bikin buat porsi yang dimakan buat aku bawa ke kantor dimakan siang. Sekalian porsi buat yang aku tinggal di rumah dimakan sama buat suamiku. Jadi aku langsung masaknya tuh 4 porsi untuk dimakan malam dan dimakan pas aku kerja. Dan itu sebenarnya simpel banget sih. Jadi kayak tiap hari aku tuh masak cuma sekali waktu aku WFO. Karena cuma masak pas dinner itu doang kan. Tapi makanannya emang diulang sih. Tapi aku bersyukurnya aku dan suamiku tuh bukan orang yang picky kalau makanan. Kayak ibaratnya, aduh masa makannya sama sih, makan malam sama makan siang. Nggak gitu. Untungnya kita berdua sama-sama tahu diri. Jadi kayak, ya Iya, udahlah iya, iya. orang. Iya, jadi sama-sama ngerti karena aku juga kerja gitu ya. Jadi ya udah nggak masalah. Nah, jadi emang balik lagi ke kebiasaan masing-masing. Tapi biasanya sih ya emang butuh rutinitas. Maksudnya apa ya? Kayak kalau misalnya kita mau bawa bekal ke kantor, tapi kita nggak mau menu yang sama, artinya kita kan harus masak pagi-pagi. Ya, butuh waktu. Tapi kalau udah kebiasaan, nggak repot sih. Kalau udah kebiasaan, udah kayak jadi ya kayak kita mandi lah, cuci muka, sikat gigi, sampoan apa, udah sejalan aja gitu. Emang butuh kebiasaan sih, tapi harus Butuh dimulai. habit ya jadinya kalau untuk kayak Iya, gitu ya. harus, Iya. harus, iya. Minimalism is all about habit gitu ya. Iya, gitu. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak. Ada dari Mm-mm. Den. Oke, Nathanael Christian Denny. Kak, apa sih sisi positif terbesar yang kakak rasakan saat menerapkan gaya hidup minimalis? Oke, aku coba jawab aku mulai dari aku aja dulu ya kak ya. Mm-mm. Pertanyaannya juga bagus sih. Kalau Mm-mm. sisi positif terbesar menjalani gaya hidup minimalis sih, simple sih ya. Kalau untuk saya sendiri, saya mendefinisikan minimalis versi aku Mm-mm. less clutter, less stress, more Mm-mm. space, more time, gitu aja sih. Mm-mm. Jadi lebih kayak Mm-mm. contohnya tuh aku sih nggak mau kayak terlalu banyak bawaan banyak macam-macam gitu ya yang nggak nggak unnecessary gitu yang nggak esensial. Mm. Kayak Devi juga kan udah habit udah bawa tas yang isinya ya udah yang necessary aja kayak botol Iya, minum, dompet gitu ya. iya. Tapi aku sih kayak salah satu sisi positifnya tidak ada rasa kecemasan bakal hilang barang atau apa gitu. Kayak Hmm, misalnya kalau aku hmm. kemana-mana bawa tas gitu kan, aku kan suka kayak makan di emperan gitu kan. Aku tas ya taruh Mm-mm. aja gitu. Oh, Tan- iya 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 tanpa ada iya. kecemasan, tanpa ada kecemasan, aduh hilang nggak ya? Ini kalau ditaruh di sini ada yang ngambil nggak ya? Atau gimana? Karena Hmm, aku pikir ya udah kalau hilang ya udah isinya juga yang nggak ada yang ini yang penting-penting banget gitu yang berharga iya banget iya karena aku juga nggak terlalu perlu iya. yang gituan gitu. Dibawa-bawa Itu sih terus saya. gitu ya. Iya, dompet Iya pun iya. kadang aku ya taruh di saku aja gitu kan itu juga ini. Tapi ya salah satu sisi positifnya sih itu sih. Jadi aku nggak ada kayak stres Mm-mm. bakal takut kehilangan atau takut lupa gitu.
Atau kalau misalnya kayak di Iya, rumah gitu, makin banyak barang itu kita makin banyak lupa naro, makin banyak iya, waktu kita harus nyari-nyari gitu kan. Yang kayak gitu keluarga jadi nggak harmonis, pelupa banget sih gitu. Itu sih salah satu iya, iya, efek positif yang dirasakan kalau untuk saya sendiri ya, iya, Nathanael. benar. Kalau untuk Kak Devi Melisa Iya. sendiri gimana tuh? Iya, tadi mirip juga sama yang dibilang sama Kak Daniel tuh. Salah satunya itu. Salah duanya adalah kalau aku duit, duit. Makanya kayak aku merasa kenapa ya? Kayaknya aku nggak pernah selama ini deh mengadaptasi suatu gaya hidup karena kan gaya hidup itu selalu kayak bermunculan ya. Ada aja gaya hidup yang baru yang muncul. Kayak waktu mungkin vegan, vegetarian dan lain. Pokoknya intinya ada satu gaya hidup tuh yang muncul gitu. Tapi kayaknya ini itu yang benar-benar aku jalanin secara serius dan secara aktif ya, secara aktif dan sadar aku jalanin gaya hidup minimalis. Setelah aku pikir-pikir kenapanya, karena ternyata dari gaya hidup minimalis ini aku bisa saving money. Karena sebelum-sebelumnya aku bukan orang yang bisa nabung. Selalu kepake, selalu duitnya habis. Pokoknya selalu habis saya, selalu kepake. Even aku misalnya udah nabung, udah ada nih tabungan untuk A, B, C, tapi pasti kepake, pasti kepake. Nah, tapi ternyata karena apa ya? Karena gini, kalau mau ditanya tuh kenapa sih kok bisa? Karena hubungannya gini, kalau kita punya minimalis mindset, makanya aku suka bilang bahwa yang penting itu nomor satu dari mindset. Kalau mindsetnya udah minimalis, itu duit, maksudnya itu saving money terjadi dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita udah hidup dengan rasa bersyukur. Kita udah hidup dengan rasa berkecukupan. Jadi kita sendiri nggak merasa untuk mau beli ini, mau beli itu, butuh ini, butuh itu akan berkurang dengan sendirinya, otomatis pengeluaran kita akan turun dengan sendirinya. Itu aku. Wah, nice banget sih. Tapi aku penasaran sih Kak, karena kan sering ngikutin Kak Devi Melisa seputar ini ya budgeting, berhemat gitu. Tapi yang sampai sekarang masih penasaran nih ya, goal Mm-mm. utamanya apa sih yang mau diraih dengan saving money gitu? Kan tiap orang pasti nabung itu pasti ada goalnya gitu kan. Ya, Kayak mau traveling lah atau ya. apa sih yang mau dibeli atau apa yang mau diraih gitu. Apakah Devi mau beli apa properti kah gitu. Kalau aku sih sekarang ya, jadi emang aku selalu bilang tuh tabungan tuh harus ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya biasanya akan kepake. Yang ada tujuannya aja tetap kepake, apalagi nggak ada tujuannya. Jadi tapi sekarang aku tuh tujuannya karena aku belum punya dana emergensi atau alias ya masa pandemi kayak gini ya kayak even kita punya dana emergensi pasti udah kepake-pakai dana emergensinya. Jadi aku sekarang fokusku lagi untuk dana emergensi lagi supaya kekumpul dengan full lagi sama kalau untuk jangka pendek ya. Jadi aku tuh punya goal banyak Kak. Aku punya Hmm, goal hmm. jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka Wow. pendeknya lah. Jadi goal jangka pendek aku itu aku mau punya tabungan supaya enggak, aku lagi nabung supaya tahun depan aku bisa pergi jalan-jalan ke Jepang. Nah, jangka menengahnya aku bikin emergency savingku itu. Kenapa aku bikin emergency savingku itu di tengah? Karena menurut aku itu karena gini, aku punya emergency saving tapi berarti udah nggak full lagi dan aku mau bikin itu full lagi kayak gitu. Jadi itu jadi bukan prioritas yang dalam 1 tahun ini, makanya aku bikinnya itu jangka menengah si emergency saving. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya aku mau retirement early, jadi aku mau pensiun dini. Jadi itu yang akan jadi jangka panjang aku 10 tahun masih. Jadi aku nabungnya sedikit pun nggak masalah karena itu masih jangka waktu yang lama dan mau ditaruh di investasi kayak investasi juga nggak masalah karena itu masih 10 tahun ke depan gitu. Itu 3 gol aku doang dari banyak sih, banyak gol aku. Oke, mantap banget sih untuk goal ini ya. Tapi ya intinya sih benar banget sih yang kadang-kadang kita generasi milenial nggak pikirin gitu ya, gimana untuk jangka panjangnya kita, Benar, benar emergency setuju. savingnya apa gimana ntar kondisi kita Iya, benar-benar nggak bisa kerja, kita sakit, kita iya, iya, harus ya kita nggak punya ini ya pegangan untuk dana darurat uh-uh, gitu. Hmm. setuju. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Ted Kaliong. Oke, selamat malam Kak Devi, Kak Daniel. Mau tanya gimana cara awal untuk nggak attach sama barang? Kalau saya ada attach sama
nostalgic feeling dan takutnya lama-lama jadi hoarder juga. Terima kasih. Jadi Ted Kaliong ini mungkin dia ini sih ya terlalu banyak distraksi dengan barang-barang dan susah untuk ngelepasinnya kali ya untuk ngedeclutternya karena ada masa-masa kenangan dia sentimental lah. Kebanyakan orang kan Ya. sentimental problemanya kan sama kan pasti teringat pada kenangan gimana dia bisa Hmm. dapet siapa yang ngasih atau mungkin ada ini feeling-feeling lainnya gitu. Hmm. 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 Gimana tuh Kak? Aku ya, Hmm. kalau ngomonginnya ini sentimental items, kalau ngomongin sentimental items, emang susah dan tiap orang Hmm. punya kadar emosional sendiri-sendiri. Kalau aku, kadar emosionalku sama barang itu tidak terlalu besar ya. Jadi sebenarnya mungkin buat barang emosi, ibaratnya mungkin kalau misalnya ada 10 titik nih ya, mungkin kalau misalnya orang merasa titik emosional dia itu sama suatu barang yang sentimental items misalnya 10, jadi artinya emang susah banget ngelepasin. Mungkin di aku itu cuma 7 atau 6. Jadi aku punya ikatan juga, tapi mungkin tidak seberat sama orang-orang. Tapi aku tetap merasa sulit untuk melepas sentimental item. Tapi kalau bukan sentimental items, mungkin akan lebih ringan buat aku. Nah, tapi kalau bahas sentimental item, menurut aku caranya langsung praktek aja nih Kak ya. Siapa tahu berguna ya. Hmm. Foto, itu kan pasti udah tahu ya cara foto barang ya. Nah, jadi nggak usah langsung di declutter. Misalnya apa ya, foto kenang-kenangan pas SMA atau pas SMP. Misalnya foto keluarga yang dalam bentuk fisik. Terus misalnya di foto itu adalah kejadian kayak, oh ini waktu ulang tahun si A, bla bla. Intinya kita punya memori yang sangat indah yang membuat kita tuh senang banget tiap lihat foto itu. Coba di foto, fotonya itu di foto handphone atau di scan, ibaratnya jadi bentuk digital. Fotonya tetap simpen. Nah, tapi simpennya itu yang nggak usah kelihatan gitu loh. Jadi artinya apa? Nanti misalnya minggu depan, coba kita lihat fotonya yang udah kita foto di handphone kita tadi atau yang udah kita scan. Rasain tuh, memorinya sama nggak sih kalau kita ngelihat foto di handphone sama foto secara fisiknya? Karena biasanya kalau aku itu sama efeknya. Kalau aku melihat boneka yang aku simpan dari kecil, bonekanya dan juga foto Yeah. bonekanya, memorinya itu yang muncul adalah memori yang sama bahwa ini adalah boneka yang aku pakai terus selama aku tidur. Ini boneka waktu aku tinggal di sana, di sini. Memorinya itu tetap muncul. Jadi nggak ada memori yang hilang gara-gara aku ganti barang itu jadi barang digital. Karena kan kalau kita taruh foto, jadi berarti menurut aku jadi barang digital ya. Walaupun sebenarnya bisa jadi clutter juga, tapi menurut aku seenggaknya bukan clutter secara fisik gitu ya. Tapi untuk sentimental items, kalau emang kita mau membatasi atau mau ngurangin, coba cara itu menurut aku. Tapi ada memang hal-hal sentimental items kayaknya yang menurut aku juga tetap disimpan, it's okay sih. Kayak misalnya heirloom, apa warisan-warisan yang kayak ini benar-benar berharga dan warisan turunan, ya menurut aku ya simpan aja gitu. Bukan artinya gara-gara kita minimalis terus semua barang sentimental items harus kita buang. Enggak juga, enggak. Jadi tetap harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kondisi keluarga masing-masing. Tapi kalau misalnya bisa coba, bisa foto kayak gitu. Kalau itu kalau untuk sentimental items ya. Tapi kalau bukan sentimental items, itu masalahnya ada di diri kita. Menurut aku Setuju, ya. setuju, setuju, setuju. Menurut aku. Karena gini, kalau kita kayak, ini bukan sentimental items, sekali lagi aku bilang. Kalau kita ngomongin bukan barang sentimental items, tapi kita merasa berat untuk mendeclutter items, itu kayak gini. Artinya adalah aku menaruh keberhargaan diri aku sama barang itu. Sampai-sampai aku nggak bisa ngelepas barang itu. Karena aku merasa gini, aku beli AirPod ini mahal loh. Aku tuh usaha banget loh untuk beli AirPod ini. Itu kerja keras aku dan lain sebagainya. Harga kita, harga usaha kita itu senilai AirPod. Padahal menurut aku harganya usaha kita atau harga diri kita sendiri itu jauh lebih mahal daripada barang-barang yang kita beli. Even itu beli tas-tas branded kayak gitu-gitu, um, harus dipikir lagi kalau emang itu ikatannya nggak sehat, artinya kita juga mungkin punya mindset yang belum benar ya tentang suatu barang gitu. Artinya apa kita menaruh keberhargaan diri kita di sana, atau misalnya apa dari kecil kita dibiasain sama orang tua kita dikit-dikit penghargaannya dalam bentuk barang. Karena menurut yang aku baca sih ya, ada di satu studi gitu, salah satu jurnal dibilang bahwa penyepingholic
shopping addict, shopping holic, shopping addict itu salah satunya adalah pas dia kecil, pas dia masih kecil itu orang tuanya sedikit-sedikit ngasih barang. Dalam arti gini, kalau misalnya anak itu ranking dikasih barang, oke, artinya itu adalah reward. Tapi ada orang tua yang anaknya nangis, diem, nggak mau diem. Ya udah nih, mama beliin mainan, barang. Udah yuk, coba duduk, makan tuh jangan berantakan, makan tuh harus duduk, jangan lari. Nggak mau, ya udah nanti kalau makannya diam, nanti mama beliin sepatu baru. Itu dari kecil sudah kayak gitu dan akhirnya gedenya menurut studi itu, ini studi walau bukan Devi yang ngomong. Jadi menurut studi itu salah satu penyebab dia kemungkinan nanti besarnya jadi shopping addict. Dan namanya addict itu kecanduan, artinya adalah nggak sehat. Kecanduan itu harus diobati. Kecanduan itu artinya orang yang tidak normal. Jadi itu harus cari professional help. Kayak gitu. Gitu sih, Kak. Sekedar sharing. Ya, setuju banget sih kalau untuk emang sentimental itu kebanyakan sih tiap kali ditanyain di community minimalis banyak yang ngasih saran di foto aja Ted. Tadi yang nanya kan Ted Kaliong ya. Jadi Mm-mm. gitu Ted Mm-mm. untuk cara salah satu cara coba kamu abadikan dalam foto dan barang sentimental tuh nggak usah dibuang, simpan aja dulu dalam kotak tertutup. Iya. Kalau dalam waktu lama, Mm-mm. ambillah waktu tahun. Kamu nggak pernah nyentuh, nggak pernah Mm-mm. nyari-nyari barang, ya udah kamu nggak ngebutuhkan hal itu, nggak butuh benda sentimental apapun, senostalgia apa feeling apapun itu yang kamu dapat gitu. Dan aku setuju banget sih tadi kata Mm-mm. anak-anak sekarang mungkin yang kalau kita sering yang kalau rewel itu kalau misalnya nggak dikasih gadget sama orang tuanya sebagai untuk distraksi lah, Iya. mendistraksikan anaknya supaya diem gitu. Iya. Ini kan salah satu ini ya. Oke, tunggu bentar ya teman-teman, agak koneksinya agak ini. Sinyal ya. Uh, iya sinyalnya. Mm-mm. Gimana kau udah Iya. oke ya? Udah Oke nih, udah. oke. Ya ya ya. Setuju banget sih yang tadi dibilangin. Oke, let's moving to digital minimalism. Lanjut sama tadi Kak Devi yang ini. Karena emang digital minimalism nih yang kita saking banyaknya foto-foto yang paling ini bedanya lebih bagus mana ya dari 50 foto ini, dan 50 foto itu semuanya sama cuman beda gerak gini 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 gitu. Oke, salah satunya ya sosial media gitu kan. Itu. Ngomongin soal digital minimalism sendiri Kak Devi, let's talk about social media. Kak Devi sendiri selain sosmednya, selain IG nih, Mm-mm. punya apa lagi? Facebook. Halo. Oke, Ini sebentar. aku apa? Oh iya, iya. Oke, wait ya, aku alihin dulu ke ini deh. Kak Devi, sorry bentar ya, aku alihin Nggak dulu ke apa-apa, nggak ini. apa-apa.
Oke, gimana Kak? Udah ini ya, udah kesambung lagi ya? Iya, oke. Ini kayaknya aku ya yang burem ya. Di saya sih iya, aku ngelihat Kak Devi yang agak terpatah-patah. Tapi kalau aku sendiri, oke, jelas nggak ya Kak? Jelas, jelas, jelas. Teman-teman maaf, teman-teman maaf bentar ya, ada technical issue di sini. Iya nih, sama aku juga di Filipina nih, sinyalnya parah banget. Nah, ini kayaknya udah oke ya. Hmm. Nah, ngomongin soal tadi Kak, Udah nih kayaknya. hmm, hmm, lanjut ya. Ngomongin soal tadi, Ya. soal digital minimalism. Kan sekarang banyak Mm-mm. apa ya dalam di komunitas minimalisme tuh orang berlomba-lomba untuk mendecluttering sosial 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 ininya lah items ya sosial media items ya kayak Media. foto-foto Mm-mm. ya atau yang paling gampang sih Mm-mm. apa sosial media account kayak Facebook, Twitter, TikTok yang sekarang lagi ini, Instagram. Nah Mm. kalau Kak Melisa Iya, sendiri iya. paling paling nggak bisa sama yang mana tuh? Maksudnya paling nggak bisa sama yang mana gitu? Yang nggak bisa hidup tanpa gitu ya? Iya, iya. Atau mungkin Kak Melisa sendiri udah bisa, udah nggak pernah Oh, aku pegang apa-apa lagi, nggak pegang Facebook, nggak pegang Twitter, oh masih, masih. Aku sosial media masih. itu sekarang pegangnya itu dua, Instagram sama Facebook. Karena di Filipina itu Facebook aktif banget sih. Tapi kalau Pinterest tuh masuk sosial media nggak ya? Pinterest aku juga suka Pinterest. Pinterest soalnya. Pinterest, Hmm, aku nggak ya. tahu sih, Nah nggak itu, pernah ya tapi itu ikut. juga itu lebih banyak tentang gambar sih. Jadi kayak kalau buat nyari inspirasi gambar gitu-gitu tuh banyak bagus-bagus sih. Nah, tapi jadi bukan kayak model Instagram gitu. Jadi dia lebih ke arah buat nyari gambar sih kalau aku ya. Nah, terus ya udah itu aja sih yang aku pakai Instagram sama Facebook, tapi lebih condong ke Instagram sih karena kan di Indo lebih aktif Instagram ya. Kalau TikTok aku Ya. nggak punya karena di Instagram juga bisa lihat TikTok. Iya, betul, betul. Jadi itu in one gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau menurut Kak Devi Melisa sendiri nih, ada manfaatnya nggak sih pernah menjalankan digital minimalism dan ngerasain manfaatnya nggak sih? Dan manfaat apa yang pernah Oke. dirasain pas lagi ini menjalankan digital minimalism? Kalau aku sendiri sebenarnya secara khusus melakukan digital toxic apa sih ada tuh kan namanya apalah itu ya namanya ya, Digital detox yang kali enggak. ya? Iya, 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 digital detox itu nggak pernah ya yang secara aktif gitu, yang secara bener-bener ngelakuin selama 30 hari atau gimana gitu, enggak. Hmm. Tapi kayaknya aku juga orangnya nggak yang gila handphone banget sih. Sebenarnya aku juga handphone biasanya aku malah pakainya buat main. Jadi kalau aku bosen, aku itu bukan ngeliatin sosial media sih, biasanya aku main game gitu. Jadi sebenarnya aku butuh handphonenya karena aku butuh gamenya gitu. Jadi bukan untuk, jadi kayak kalau misalnya untuk di sosial medianya itu tidak terlalu. Nah, tapi aku sendiri juga orangnya juga nggak terlalu suka update atau gimana gitu. Apalagi dulu ya waktu, mungkin sekarang karena lebih banyak temen lah ibaratnya gitu. Tapi dulu aku ibaratnya kalau jalan-jalan aja, aku jarang banget tuh sambil main handphone. Terutama justru kalau lagi jalan-jalan, kalau lagi liburan. Biasanya justru aku jarang ngupload, jarang main handphone, karena aku suka menikmati waktu liburan. Itu dari dulu. Jadi emang biasanya justru aku risih gitu kalau misalnya aku liburan sama orang, tapi orang itu main handphone, terus orang itu malah sibuk post story terus dan lain-lain sebagainya, aku malah kayak risih gitu. Ih, kok kayak nggak menikmati banget ya liburannya gitu. Tapi aku suka misalnya kayak aku rekam, aku foto, nanti aku upload setelah aku pergi gitu. Atau misalnya pas aku udah pulang balik ke rumah baru aku uploadin gitu. Atau misalnya di hotel udah free, udah mau istirahat, aku nggak capek ya bisa aku upload. Tapi kayak nggak pada saat itu in the moment, aku biasanya menikmati banget tuh momen-momen liburan tuh biasanya
mungkin upload tapi cuman kayak ya dikit lah, kayak ngupload dikit-dikit gitu doang, tapi nggak yang kayak ada kan orang kayak semua di post sama Hmm. mereka gitu. Aku nggak gitu, aku biasanya suka menikmati aja. Jadi kayaknya untuk sosial media aku nggak terlalu gimana-gimana sih, untuk digital minimalism ya, nggak terlalu Hmm. gimana-gimana. Hmm. Hmm. Tapi aku serunya gini sih Kak, aku kan sering mantengin gitu ya, eh, tentang digital minimalism. Kan ada beberapa orang yang untuk mental health issue-nya gitu, ada juga yang Iya. pengen supaya lebih fokus sama kehidupan di dunia nyata gitu, tapi ada yang Iya. juga yang oh hai itu siapa. Ini Paji. Dia lagi Halo lagi Paji. ini dia. Iya tuh. Iya. Sama aku dulu Ah, ya. ya. Kak Devi Melisa suka nonton nggak? Apa tuh? Nonton movie, Film? Oh, nonton suka nonton banget. bioskop. Oh, suka Film banget. Marvel Itu suka nggak? hobi. Suka. Film-film Suka Marvel juga. suka ya? Nah, Suka. ada insight minimalism yang kemarin pernah dibicarain di komunitas sih. Ini bagus banget sih. Mereka Mm-mm. jeli juga ya teman-teman komunitas itu, mereka ada yang Mm-mm. cerita waktu itu pernah nonton yang Avengers yang Age of Ultron nggak? Age of apa? Ultron? Ya, Avengers. Enggak kayaknya deh. Kayaknya enggak deh. Wah, Lupa sih. anak DC ini Kalau enggak kayaknya. aku lupa. Kalau enggak aku lupa. Soalnya aku tuh kalau nonton Avengers atau yang kayak Mm, superhero gitu, sebenarnya itu ya. lebih ke arah kayak kayak rame-rame, nonton rame-rame gitu loh, kayak yang ya udah nih bareng-bareng sama teman-teman, bareng-bareng sama komunitas ya gitu, nonton bareng. Tapi bukan kayak aku misalnya ih nonton ini yuk gitu, biasanya aku enggak, karena aku sebenarnya Mm, bukan 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 fans berat gitu ya, tapi mm, suka, cuman bukan yang nyari kayak gitu gitu. Jadi kayaknya mm, Ultron itu belum deh, belum. Atau aku lupa. mm. Kenapa tuh emang? Diceritain sih katanya, ya aku juga udah pernah nonton sih dan bener, jadi ceritanya kan Avengers ini kan semua punya ini ya, salah satu enaknya kita untuk nggak digital minimalism tuh, jadi kita data kita nggak gampang Nggak di, ya, dilacak ya, ya, orang. Iya. ya. Nah di film itu kan salah satu Avenger tuh Clint Barton ya namanya, yang si Mm-mm. Hawkeye gitu. Dia tuh punya keluarga. Oke, ya, ya. Ya, dia tuh punya Heeh. keluarga yang tinggal di inilah rumah yang inilah yang daerah suburban gitu lah Heeh, jadinya tuh. heeh, heeh. Dan dia itu nggak Iya, mau keluarga data-datanya itu disimpan di ini di perusahaan sealed gitu. iya, iya. Ya gitu. Nah kebenaran memang ceritanya kan Ultron ini kan ini ya apa, dia data gitu. Jadi dia tuh bisa Mm-mm, ngelacak gitu kan kelemahan-kelemahan setiap anggota Avengers gitu di data gitu kan. Data mm-mm, di internetnya, di sosial medianya gitu kan. Nah mm-mm, jadi ada adegan waktu itu memang si Clint Barton ini pas Avengers kalah gitu semuanya ya, sama si Ultron ini, dia mm-mm. dibawa ke rumahnya, ke rumah keluarganya, dan di situ kan nggak bisa kelacak Si gitu. Hawkeye. Iya, Iya, iya. dia bisa nyelamatinnya gara-gara itu. Dan Oke. di salah Oh. satunya gitu. Dan di ending cerita akhirnya Hmm. si Tony Stark sendiri ngomong gitu, saya mau menghabiskan masa pensiun saya seperti si Clint gitu, di daerah yang slow living gitu, seperti rumahnya di pedesaan gitu. Udah bosen gitu, seorang Tony Stark sendiri yang udah tinggal Iya, iya, iya. di gedung mewah gitu kan, di gedung Stark ini. Dia sendiri sampai bilang saya ingin coba hidup slow living gitu untuk masa pensiun saya gitu. Nah itu insight minimalism yang pernah Oke. dibicarain sih di itu. Ya tapi ya itu sih salah Oh, satu enaknya ya. Jadi kayak kita nggak iya, gampang iya, di ini ya, kayak disamperin orang iya. tiba-tiba terus orang itu bisa tahu kamu tinggal di mana, pernah kerja di mana, apa gitu ya. Iya. Iya sih. Iya, Kita makanya lanjut. sebenarnya kayak kayak balik lagi ke itu, kita nggak sih, kayak ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kayak kita orangnya sensitif atau Mm-mm. melankolik gitu ya, sensitif dan melankolik deh, karena sensitif dan melankolis itu menurut aku beda ya, dan emang beda sih. Jadi kalau misalnya kita orang yang nggak tahan kayak gitu-gitu ya emang kita harus membatasi banget sih sosial media, apalagi zaman sekarang sosial media kan parah banget ya. Maksudnya yang bagus ya bagus, tapi
ada sampai tahap yang namanya bisa memprovokasi. Nah, itu kan nggak bagus juga ya. Kita bisa stres, bisa, wah pokoknya bisa bikin kita tuh makin takut gitu ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi sih, kalau misalnya ke daya tahan kita gimana. Kalau misalnya kayak aku, kebetulan aku orangnya cuek juga ya. Maksudnya aku tahu gitu loh. Kayak, oke, aku bisa tahan sampai segini. Kalau aku udah nggak tahan, aku tutup gitu. Kayak aku nggak terus gitu. Jadi ada saatnya bahkan aku emang ya kayak semacam detox, tapi detox aku sendiri. Kayak misalnya udahlah hari ini aku nggak mau buka sosial media dulu, misalnya karena aku merasa ya udah lagi nggak aja. Atau kadang-kadang mungkin kalau cewek-cewek kali ya atau gimana gitu suka kayak ngerasa aduh lagi nggak suka nih sama orang ini. Jadi kadang kayak udahlah daripada buka sosial media nanti ngelihat dia, akhirnya kita jadi nggak mood, ya udah nggak usah dibuka. Nah itu salah satu contohnya. Jadi daripada kita buka sosial media jadinya makin heboh, makin takut, ya udah nggak usah dibuka. Tapi kalau misalnya kita tahu kemampuan kita untuk menanggapi sosial media ya cukup baik, ya bisa-bisa aja. Jadi emang tergantung kita nanggepinnya kayak gimana sih. Betul, betul. Setuju banget, Kak. Oke, kita lanjut jawab pertanyaan teman-teman kita ya, yang ini udah cukup banyak sih pertanyaannya. Aku Gimana, Kak? aku nggak bisa lihat nih, kayak nggak jalan gitu Iya, ya aku chatnya lagi. oke, nggak apa-apa. Aku aja yang Oke baca. oke, Ini iya. ada ini Oke. nih. Oke, ini dari Arum 24 Kusumaningsih. Dia nanya nih, Kak, cara menerapkan gaya hidup minimalis dengan pasangan yang masih menerapkan gaya hidup minimalis gimana tuh? Hah? Masih gimana cara hidup dengan pasangan yang masih menerapkan gaya hidup minimalis? Cara menerapkan hidup minimalis dengan pasangan yang dia non minimalis gitu pasangannya. Bagaimana cara menjalani hidup minimalis itu sendiri? Oh, yang tidak minimalis. Iya. Mm-mm. Ini Kayak si setiap Matt ini Davella pertanyaan ini lah. selalu muncul ya. Ini pertanyaannya Bener, selalu bener, muncul. bener. Antara orangnya beda-beda. Jadi kayak misalnya dia nggak ikut Iya, sebelum-sebelumnya atau kayak nggak pernah nonton video aku atau gimana. Tapi iya, iya. pertanyaan ini selalu Nah, muncul, tidak pernah tidak apalagi muncul. pasangannya itu bukan hanya non minimalis tapi dia maksimalis gitu, Kak. Lanjut si Arum Iya, Kusumaningsih ini. Gimana sih cara iya. menghadapi benturan atau gesekan gitu, apalagi ini di rumah tangga kan? Iya. Pertama, sebenarnya kita harus tahu dulu ya arti minimalis dan maksimalisnya itu apa. Maksimalisnya pasangannya kakak itu maksimalis apa sih? Maksimalis desain atau maksimalis dalam arti hoarder atau ngumpulin barang. Karena beda ya, kalau misalnya maksimalis desain tuh ya gaya-gaya keeropaan yang klasik itu bisa dibilang maksimalis gitu. Tapi kalau emang suka ngumpulin barang itu mungkin lebih cocok dibilangnya hoarders ya, yang tukang ngumpulin barang gitu. Nah, tapi ya jawabannya gimana caranya hidup sama non minimalis ya terima aja. Mau gimana lagi, apalagi kalau misalnya itu suami atau istri ya, itu selalu jawabanku nggak pernah berubah sih. Karena apa? Karena kita nggak bisa ngerubah orang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah yang ngasih contoh aja gitu loh. Karena kita ya harus nerima mereka juga gitu. Jadi seperti mereka menerima kita sebagai seorang minimalis, tapi nggak usah kita kayak berusaha untuk menjadikan dia seorang minimalis juga gitu. Karena menurut aku baiknya ya kalau misalnya emang dia tertarik dengan gaya hidup minimalis dan dia mau masuk dalam gaya hidup minimalis, yaitu dengan keputusan dia sendiri, bukan karena kita yang suruh gitu. Jadi ya terima aja gitu. Kita tetap fokus ke minimalis kita aja. Misalnya baju kita, barang kita, ya barang dia, ya udah barang dia. Ya emang susah, emang risih pasti di rumah kayak melihat barang dan sebagainya. Tapi ya mau gimana lagi? Kan kita hidup berdampingan. Oke, oke, setuju banget, Kak. Kita lanjut ya. Ini ada dua pertanyaan. Mudah-mudahan Mm-mm. kejawab ya, Kak Arum. Dengan semoga bisa langgeng terus dengan pasangannya meskipun berbeda itu. Langgeng lah. Oh iya, Iya, saling jangan nggak. pengertian itu. Betul, betul. Kak Devi, oke, ini apakah Kak Devi pernah merasa sering atau pernah merasa bersalah mengeluarkan uang walaupun uang yang dikeluarkan untuk tujuan memenuhi kebutuhan? Lebih lanjut lagi nih ya Kak, untuk hemat waktu ada yang nanya lagi.
Untuk seorang minimalis itu investasi yang tepat apa nih? Apa perlu satu aja atau macam-macam investasi itu? Hmm. Ini Tadi yang ada dua pertama gimana? pertanyaan. Pernah nyesel ngeluarin duit? Pernah nyesel ngeluarin duit? Mm-mm. Padahal ngeluarin duit itu untuk memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan. Oke, jadi kalau misalnya sekarang gini, ibaratnya aku minimalism journey aku udah kurang Ya. lebih 2,5 tahun ya. Tapi aku masih tetap jatuh kayak ke dosa yang sama gitu ya, impulsif buying itu Mm-mm. aku Mm-mm. tetap ada. Cuman bedanya adalah mungkin tidak separah dulu, tapi pasti ada kok misalnya satu penyesalan karena ya elah kok jadi beli ginian sih, itu pasti tetap terjadi. Tapi ibaratnya kadarnya aja berubah dari yang parah, tapi sekarang udah menurun dan semoga semakin lama ya sampai udah jarang banget gitu ya. Jadi menurut aku normal-normal aja kalau misalnya, karena banyak juga pasti ini tujuan akhirnya kayak tujuan akhirnya yang nanyanya kayak gimana ya supaya menghindari impulsif buying karena gini 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 gini. Ya udah nggak apa-apa, menurut aku impulsif buying itu aku aja masih kadang tuh terjadi, cuman ibaratnya yang harus kita lakukan adalah belajar supaya nggak keulang lagi yang kayak gitu. Jadi jawabannya pernah atau enggak ya pasti pernah gitu, pernah banget gitu menyesal karena beli suatu barang yang kalau menurut aku ya gini ya, kalau artinya aku menyesal di akhirnya artinya itu bukan barang yang aku butuhkan. Tuh. Kalau aku Itu butuhin pasti semua aku nggak pasti nyesel karena dirasain semua orang. iya, kayak misalnya aku beli vakum, vakum apa, cordless vakum ya, vakum yang nggak pakai kabel gitu. Aku pikir harganya mahal ya, kayak ya ampun sayang banget. Tapi ternyata enggak, ternyata aku seneng banget. Kayak apalagi ada anjing gitu ya. Jadi kayak ternyata akhirnya setelah aku merasakan kebahagiaan itu dan keuntungan itu, aku nggak merasa barang itu mahal lagi. Beda sama kalau misalnya kayak event itu murah, tapi ternyata barangnya nggak aku pakai. Ya aku akan merasa nyesel. Kayak misalnya beli pulpen yang salah aja. Ya elah beli pulpen ini ternyata bocor gitu misalnya. Itu aja udah nyesel kan. Kenapa sih kita nggak beli Iya. pulpen yang kita udah tahu kita pakai gitu loh. Kenapa sih harus coba-coba yang baru gitu. Nah itu aja Iya. nyesel kan. Jadi pasti kejadian. Jadi nggak apa-apa, tapi yang penting supaya kedepannya nggak terulang lah ya, bisa makin berkurang. Terus pertanyaan investasi, jawabanku adalah investasilah di nggak jawabanku gini. Satu, investasi ke diri kita sendiri dulu. Itu jawaban paling tepat menurut aku. Apalagi buat mungkin teman-teman yang mungkin baru kerja, baru dapat penghasilan. Nomor satu, jangan sibuk cari investasi. Apa yang kalian mau ambil? Investasi ke diri sendiri dulu. Cari pengetahuan, tambah kemampuan diri sendiri, tambah apa ya yang kita bisa itu gitu ya. Itu di-upgrade dulu. Pokoknya upgrade diri kita dulu. Nanti baru investasi yang ya kemana yang kalian cocok gitu. Dan ya itu tips yang selanjutnya adalah investasi ke yang kalian tahu. Aku nggak pernah investasi logam mulia karena aku nggak pernah beli logam mulia. Jadi kayak kalau misalnya ada yang nanya investasi emas gimana, aku nggak tahu karena aku nggak pernah beli logam mulia karena aku tinggalnya juga di Filipina. Jadi aku investasi semua dalam bentuk duit. Duitnya dikemanain? Aku taruh di berbagai macam. Tapi biasanya aku taruh di reksadana. Sampai sekarang sih aku tetap di reksadana ya. Aku pakai aplikasi gitu, aplikasi Bibit. Kalau pasti teman-teman nonton video aku tahu. Jadi aku pakai aplikasi itu, aku taruh di mananya? Aku taruh di reksadana pasar uang sama reksadana obligasi. Kenapa nggak di saham? Karena aku nggak berani. Aku nggak berani. Aku tidak orang yang bisa siap untuk yang volatilitasnya itu tinggi. Jadi aku tidak main di saham. Aku cuma main di pasar uang dan obligasi. Kalau tanya mereknya apa alias produk pastinya apa, itu nggak bisa jawab. Itu rahasia. Ya nggak boleh karena kita nggak Lagian, di endorse jadi nggak boleh ngomong produk ya. iya lagian gini loh. Lagian kan belum tentu sama juga ya tujuan kita gitu. Jadi yang pasti saran aku gitu. Pertama investasi ke diri kita, yang kedua adalah investasilah di produk yang kalian tahu. Kalau kayak aku taunya ya udah aku pakai reksadana, aku pakai aplikasi Bibit, udah itu aja. Jadi yang pasti kita harus punya pengetahuan dulu tentang investasi-investasi yang ada dan cocok sama diri kita itu apa. Gitu. Betul, betul. Oke, semoga kejawab ya pertanyaannya tadi soal investasi versi Hmm. minimalis. Nggak ada itu, yang ada kita sesuaikan dengan kebutuhan kita semua. Mau coba investasi di mana dan
Ya itu yang tadi Ya, Kak Devi bilang, jangan sampai nggak sesuai, jangan sampai apa tadi Kak, hancur gara-gara ini ya, apalagi tadi main harus saham gitu kan. ya harus cari tahu, Hmm, ya harus harus cari cari tahu tahu kita itu tuh. cocoknya yang mana. Ya, kalau aku nggak cocok tuh yang naik turun gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari Raras Damasari. Kalau kita pingin coba untuk minimalis Kak, bisa saranin untuk pilih tas warna apa, model bagaimana biar cocok dipakai dimanapun. Misal dipakai main oke, kondangan oke. Oh iya iya iya. Jadi tas multifungsi gitu Kak. Gitu. Jadi mungkin dia mau coba hanya pengen punya satu tas, apalagi kan cewek susah ya biasa kalau cuman pakai satu tas. Correct me if I'm wrong gitu ya. Nah ini bisa saranin nggak sih tas seperti bagaimana yang multifungsi dan warna apa yang bisa matching dengan segala macam kondisi, dibawa kemana aja. Warna dulu lah yang gampang ya. Kalau menurut aku warna ya warna netral ya. Kalau nggak hitam, warna nude. Neutral, neutral color. Neutral color tuh warna apa sih? Warna tanah. Warna tanah nih, Earth, warna-warna di earth belakang. tone gitu ya. Ya, warna di belakangku nih warna-warna tanah nih. Ya, jadi ini warna netral menurut orang-orang. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti ini berdasarkan aku doang. Ya, tapi aku lebih suka kalau tas itu memang hitam. Dan kalau misalnya modelnya apa ya selera. Dulu aku waktu kuliah aku pakai tas punggung karena aku suka dan menurut aku simpel. Makanya jadi kesimpelan aku itu udah dari dulu, bukan masalah minimalis, tapi aku orangnya nggak ribet. Jadi waktu kuliah aku pakai tas punggung karena supaya naik angkot gampang, naik ojek gampang, naik bis juga gampang gitu ya, dan bawa barangnya banyak. Nah itu pakai tas punggung. Tapi sekarang aku itu pakai tas, kalau belum nonton cek di video aku ya, di yang Things I Only Own Two. Kalau kalian mau lihat model tas aku itu punya tas bag in bag, tas di dalam tas. Artinya apa? Itu sebenarnya satu tas, tapi dia bisa ada, tapi ada dua. Yang satunya itu model kotak buat di bahu, shoulder bag gitu. Terus satunya lagi itu yang selempang, bisa dipakai selempang. Nah, sebenarnya tas yang dipakai selempang itu adalah daleman, isi buat di dalam tasnya. Tapi aku pakai dua-duanya. Jadi kalau misalnya acaranya butuh bawa barang yang lebih banyak atau gimana, aku pakainya tas yang ditaruh di sini karena itu ukuran lebih besar. Terus kalau misalnya untuk sehari-hari yang setiap hari aku pakai sekarang, ini nih aku ada nih tasnya sini. Nih, ini tasnya. Nah, ini sebenarnya tuh isian dalam tas. Ini isian dalam tas, tapi ya gini bisa dipakai. Ini ada talinya tuh. Jadi aku pakainya gitu, aku pakai gini tiap hari ini kemana-mana aku pakai. Itu doang. Itu menurut aku, tapi baik lagi ke selera. Oke, oke. Iya, jadi Tuh. balik lagi ke selera ya Kak ya. Mudah-mudahan kejawab Iya. ya tadi untuk nanya model tas yang kayak bagaimana. Intinya sih ya sesuai selera kamu. Kalau kamu suka ya pakai aja kemana aja. No matter what people say about Iya, what you benar. wear gitu. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak. Oke, kita jawab-jawabin dulu aja salamnya nih. Ada ini. Halo Kak Devi, salam dari Aceh. Rizka Oktarina. Salam. Iya. Oke, thanks for giving me new insight Kak Devi dari Uncan ke. Ini ada Iya. pertanyaannya ketemu nih. Fai Diary. Kak, cara nahan keinginan buat GoFood terus gimana? Ya masak. Sediain Masak sendiri di sendiri. rumah. Masak Iya, atau bisa jajanan orang itu rumah taruh di rumah. masakin. Iya, benar harus sediain sendiri. Kalau aku tuh dulu suka beli jajan juga, tapi ibaratnya pikirlah, pikir penyebabnya apa sih suka beli jajan GoFood? Ini jajan atau makan? Kalau misalnya jajan, coba deh, kenapa sih kalian suka jajan? Apa karena bosen? Apa karena lapar? Apa karena apa? Kalau misalnya karena bosen, solusinya bukan GoFood-nya, solusinya adalah cari cari aktivitas. Kalau karena bosen, kalau misalnya karena lapar, ya udah sedia. Kayak misalnya kalau aku biasanya aku tuh ngemil karena aku bukan bosen, aku itu lapar karena banyak kerjaan jadi lapar. Jadi aku sediain solusinya, jadi aku sediain makanan di rumah. Contohnya aku punya
aku sediain kentang goreng sendiri, atau misalnya coklat sendiri, atau minuman manis sendiri kayak sirup-sirupan atau soda. Itu aku beli gitu ya. Jadi supaya, karena kadang emang mulutku itu cuma pengen yang manis aja. Nah, daripada aku pesan GoFood bayar harga 30.000, ya udah aku mending minum jus aja yang ada di rumah. Jadi gitu. Jadi jangan lupa cari tahu juga kenapa sih pengen jajan terus, atau kenapa sih pengen makan di luar terus, apa karena bosen atau apa gitu. Betul betul. Oke, sebelumnya makasih semua ya untuk yang udah join, udah mau share pertanyaannya. Semoga sehat selalu semua. Bagus banget diskusinya. Makasih Teguh Wirto. Oke, Iya. teman-teman, karena waktunya udah mau habis, kita ada satu pertanyaan terakhir nih untuk Kak Devi ya. Oke, Kak Devi. Ya. Uh, Pertanyaan nih ya, yang Kak Devi udah siapin mungkin. In another alternate reality, who you gonna be? Pilihannya siapa aja? Kalau misalnya aku sih ya, aku sih pengen Hmm. kayak traveling presenter kayak si Hamis Daud sih. Kalau disuruh pilih, Oh. nah aku pengen kayak gitu sih. Oh, oke, oke, oke. Ya bayangin kan kalau misalnya Siapa ya? suka lihat di Aduh. TV, suka di TV kayak Aku pe ngelihat dia tuh kayak itu, ngelihat bintang di atas perahu di tengah laut gitu. Itu kayaknya enjoy banget sih ya. Oh, yang traveling gitu ya. Iya, iya, iya. Asik Ah, juga ya. Kalau aku Raditya Dika. Selalu aku oh, bilang kayak aku berharap ya, ya Tuhan, kalau sampai aku bisa ngobrol sama Bang Radit. Aku Raditya Dika sih, karena menurut aku minimalism minimalism dia itu kayak my kind of minimalism gitu loh. Jadi minimalism yang tetap sesuai dengan pekerjaan kita, bukan artinya minimalism kita itu kere, bukan artinya minimalism kita itu nggak boleh beli barang mahal, bukan artinya minimalism kita itu tidak bergaya atau kayak kucel kumuh gitu, enggak. Ya minimalism kita sesuai dengan pekerjaan kita gitu, karena kayak Bang Radit itu aku malah salut banget sih, kayak dia itu kaya tapi dia tetap sederhana dan dia baik hati menurut aku ya. Aku nggak kenal sih, cuman kayak menurut aku, kalau aku melihat dia tuh kayak, kok orang bisa ya duitnya banyak tapi dia, pemikiran dia tuh sedewasa itu tentang uang. Itu aku salut banget sih, salut banget. Makanya kalau aku punya kesempatan, oh my god, kayak kalau aku in another universe, aku mau mau kayak siapa, kayak Bang Radit. oke. Nah, itu kan kalau soal ini ya Kak. Ada satu lagi nih, masih dengan pertanyaan yang sama. Kalau seandainya nih, Kak Devi Melisa nggak pernah kenal atau inilah ya, soal minimalisme, kira-kira Kak Devi Melisa bakal seperti apa sih gitu? Kan Kak Devi Bakal anggaplah, seperti apa? iya. Misalnya kita flashback nih ya, Kak Bakal Devi Melisa pertama mm-mm. ini mengenal minimalism. Tapi kalau seandainya Kak Devi nggak pernah mengenal tentang minimalism sama sekali dan nggak pernah mau cari tahu gitu, pokoknya ya ini bakal jadi seperti apa gitu. Bakal gitu-gitu aja. Maksudnya artinya aku nggak berubah ya, karena jujur dari gaya hidup minimalis ini bener-bener membawa kayak mengupgrade diri aku gitu ya. Jadi aku itu bukan bukan punya YouTube dulu baru minimalism gitu ya, tapi aku itu mencoba gaya hidup minimalism, terus aku share lah itu gaya hidup minimalism aku ya, versi aku itu. Jadi itu menurut aku adalah salah satu upgrade. Jadi dari ternyata dari gaya hidup minimalism aku bisa share ke orang-orang lewat YouTube kayak gitu. Nah, terus juga kenapa aku bilang upgrade, karena menurut aku juga aku jadi jauh lebih dewasa dalam menanggapi suatu barang ya. Jadi mungkin kayak tadi aku bilang tuh, kalau misalnya kayak dulu, aku mungkin menaruh keberhargaan diri aku atau harga aku ke barang, ke Hmm, handphone, hmm. ke laptop. Jadi setiap aku mencapai sesuatu, aku mereward diriku dengan barang. Padahal nggak harus dengan barang, kita bisa mereward dengan pergi jalan-jalan. Kita bisa mereward dengan Betul. ikutan kelas, ikut kursus. Itu juga suatu reward. Nah, tapi aku dulu kayak gitu, reward aku adalah bara, artinya aku menaruh di keberhargaan diriku itu ke suatu barang. Nah, kayak gitu. Itu menurut aku sesuatu yang
bagus ya kayaknya kalau misalnya aku nggak belajar gaya hidup minimalis pasti aku akan sama dengan diriku yang dulu yang nggak punya tabungan dan ya belanja belanja tanpa intention yang bagus gitu ya tanpa intention yang benar ya beli aja apa yang aku pengen kayak gitu dan menurutku kurang bijak ya karena kan kita semakin tua mau nggak mau harus nabung suka nggak suka harus nabung itu mau nggak mau harus dijalanin kayak anak kecil makan sayur suka nggak suka harus ditelan sayurnya gitu. Jadi mau nggak mau harus belajar dan ternyata aku belajarnya cukup telat karena setelah aku lihat di grup-grup Telegram gitu ya di kolom komentar itu mereka muda banget, mereka masih sekolah, mereka masih baru kuliah, tapi udah belajar budgeting. They're so lucky gitu dan sangat bagus menurut aku. Kalau aku baru belajar itu umur dua berarti dua enam dua tujuh dua delapan gitu udah telat banget. Udah mau 30. Oke, Kak Devi, thank you banget ya udah mau nemenin kita hari ini. Teman-teman Sama-sama. sekali lagi, teman-teman sekali lagi juga thank you yang udah mau join bareng kita hari ini dengerin diskusi talking about into the minimalism universe. Thank you juga untuk yang udah share pertanyaannya, bagus-bagus pertanyaannya. Oh iya, lupa soal ini nih, soal pertanyaan. Giveaway. Seperti yang kita janjikan tadi, giveaway. Oke, giveaway kita hari ini akan disediakan ini. Kebaca. Wow. Kebalik, Ini bukunya. Oh, kamera depan sih ya. Iya, iya. Kamera ya. Enggak, karena iya, Iya iya. sih. Ya, aku bacain aja ya. Buku judulnya Perlukah Hidup Minimalis karya Desi Wi. Di sini bagus banget pemaparannya Kak Desi Wi ini, di mana pokoknya dijelasin secara gamblang banget tokoh-tokoh minimalis mulai dari Fumio Sasaki, The Duo Minimalis kayak Ryan Nicodemus, Joshua Fields Milburn di dalamnya. Terus bagaimana mengapa kita harus menjalani gaya hidup minimalis. Nah, udah dipilih ada 3 ini, ntar akan dikontak. Ini aja. Oke, thank you DM. semuanya. Ya, akan di DM. Oke. Oke, Devi ada closing statement kah? Closing statement aku selalu berbeda-beda deh. Oke, yang sekarang mau apa? Iya, kayak tergantung dari obrolan tuh biasanya closing statement aku. Aku udah berapa kali nih ngobrol sama Kak Daniel, pasti kalau di Kak Daniel tahu closing statementku tuh selalu tidak sama. Jadi kalau Oke, gini deh, sorry. sekarang Gini deh, saran dari saya. Inside Minimalism ini aja, Inside Minimalism movie favorit Kak Devi Melisa. Jadi ada film ya, movie ya, kita kan suka movie tuh. Nah, Inside Minimalism yang bisa Kak Devi paparkan di sini apa nih? Kayak contohnya aku ya, aku suka How the Grinch Stole Christmas, karya yang si Jim Carrey itu. The Grinch, tapi yang versi Jim Carrey ya. Itu pokoknya ada plotnya di mana si Grinch itu kan emang ceritanya dia mau menghancurkan Natal dengan mengambil, ceritanya dia ambil semua barang-barang Natal, Whoville kan, dengan pohon-pohonnya, dengan kuenya, cake-nya gitu, dengan harapan mereka nggak akan merasa bahagia gitu, sehingga Natal tidak akan terjadi. Tapi ya yang menjadi twistnya warga Whoville gitu, mereka nggak merasa dengan hilang pohon Natal, barang-barang gitu, mereka akan sedih dan Natal tidak terjadi. Selama saya nggak perlu pohon Natal, saya nggak perlu barang-barang kado-kado, hadiah, makanan, pesta segala macam. Selama saya masih punya keluarga, istri dan anak yang saya cintai, ya saya merasa bahagia dan Natal tetap ada gitu. Nah, itu Inside Minimalism movie yang favorit menurut saya gitu. Aku tuh Kak ya, aku tuh film movieku itu psychological thriller.
Jadi nggak ada minimalisme. Nggak ada minimalisme sama sekali gitu. Oke. Bebas deh, apa deh Nggak ada. closing statement-nya Kak Melisa deh kalau gitu. Iya, closing statement aja ya. Pokoknya yang penting Mm-mm. buat teman-teman mungkin menurut aku sih pasti yang ada di sini itu udah tahu dan interest lah ya sama gaya hidup minimalis. Tapi selalu balik lagi bahwa gaya hidup minimalis tiap orang itu bisa beda. Jadi ya do it on your own way gitu ya. Makanya nanti aku bikin aja hashtag ya minimalism alami. Jadi tiap orang itu beda-beda. Memang ada aturan yang kayak aturan secara besarnya lah, kayak secara garis besar ya, tapi tiap orang itu bukan hal yang hitam putih kok, bahwa kita tuh bisa terus mengadaptasi gaya hidup minimalis tuh sesuai dengan kita sendiri. Jadi nggak usah merasa pusing sama orang lain, karena kadang kita juga terlalu mikirin orang lain gitu ya. Jadi terus belajar dan tetap semangat semuanya. Ya, oke. Thank you semuanya buat join. Maaf kalau ada salah kata. Akhir kata dari saya Daniel Wong, Koko Minimalis dengan Kak Devi Melisa. Jangan lupa subscribe ya YouTube Kak Devi. Dadah semuanya. Selamat Thank beristirahat. you Happy nice semuanya. Thank you weekend. juga Ko Daniel. Thank you Thank you ya. Kak Devi. Oke, aku Liv ya. Bye-bye. Oke, thank you.